Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Setia Putri dengan NIM 10201032 dari Program Studi Sistem Informasi dari kelas pengantar metode statistik C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara menganalisis variasi satu arah atau yang biasa kita kenal dengan one-way ANOVA dengan menggunakan bantuan software seperti Minitab dan Excel. Nah, bisa kita lihat, yaitu tugasnya pada pekan 13 di buku Walpole halaman 518 dari 13.1 sampai 13.3. Nah, bisa kita lanjut aja, yaitu untuk soal pertama, yaitu 13.1 di buku Walpole ini menggunakan bahasa Inggris, jadi agar mempermudahkan kita dalam pengerjaan, kita bisa kita translate dulu ke dalam bahasa Indonesia. Dan di sini udah saya translate ke dalam bahasa Indonesia, yaitu 6 mesin berbeda dengan dipertimbangkan digunakan dalam pembuatan segel karet. Mesin-mesin tersebut adalah dibandingkan dengan sehubung kekuatan tarik dari produk. Sampel acak 4 segel dari setiap mesin digunakan untuk menentukan apakah rata-rata tarik kekuatan bervariasi dari mesin ke mesin. Berikut adalah pengukuran kekuatan tarik dalam kilogram per sentimeter persegi. Udah benar ya? Jadi di sini datanya yaitu ada 6 mesin. Masing-masing mesin itu ada 4 sampel acak. Selanjutnya yaitu lakukan analisis variasi pada taraf signifikan 0,05 dan menunjukkan apakah tarik rata-rata atau tidak kekuatan berbeda secara signifikan untuk 6 mesin. Untuk langkah awal yaitu kita bisa menggunakan Minitab. Nah, dalam ANOVA kita asumsikan bahwa handle semua data ini itu sama, yang berarti mesin 1 sama dengan mesin 2 dan mesin 2 sama dengan mesin 3 dan seterusnya sampai mesin 6. Tidak ada pengaruhnya. Oke, untuk yang pertama, ini datanya udah saya copy. Kita langsung aja klik start, lalu kita pilih yang ANOVA, lalu kita klik ini yang one way. Nah, ini kita hapus aja dulu. Nah, ini kita pilih yang responsi data are in a separate column for watch factor level. Dan di sini kita blok aja semuanya, terus kita select. Nah, ini jangan lupa dicek lagi, ini 95 ya. Kita klik OK, baru kita klik OK lagi. Nah, di sini udah betul ya, signifikan levelnya yaitu alfanya 0,05. Lalu kita lihat lagi untuk yang lain. Di sini DF-nya udah benar ya, 5. Nah, DF-nya ini kenapa bisa 5? Karena K-nya tadi kan ada 6, yang ini ada 6, jadi K1-nya ada 5. Lanjut ke SSF-nya, yaitu didapatkannya 5,338. Dan MSF-nya yaitu 1,068. Untuk error-nya yaitu didapatkannya DF-nya 18. 18 ini dari mana? Yaitu dari 6 ini banyaknya mesin dikali 4 sampel acaknya tadi ada 4. Jadi 6 kali 4 yaitu 24, dikurangin K-nya tadi ada 6, jadi hasilnya 24 dikurangin 6 yaitu 18. Sudah benar. Lalu SSE-nya yaitu 62,640 dan MSE-nya yaitu 3,480 dan F-value-nya atau F-hitungnya yaitu 0,31 dan P-value-nya yaitu 0,902. Ya benar ya, ini totalnya tadi DF-nya ada 23 dan SS-nya yaitu 67,978. Ini di sini ada grafiknya juga. Langkah kedua yaitu kita gunakan Excel. Di sini udah saya copy juga, kita lanjut aja. Yang pertama kita klik data, lalu pada pojok sebelah kanan, paling atas itu ada data analisis, langsung kita klik aja. Lalu kita pilih yang ANOVA single factor, kita pilih yang paling atas ANOVA single factor, baru kita klik OK. Nah, yang ini kita hapus, kita klik dari 1 sampai ke 20,1. Lalu ini diperhatikan lagi alfanya udah benar ya, 0,05. Kita klik output range. Ini kita mau naruh outputnya di mana? Mau di bawah, di atas, atau di mana? Ini saya taruh di sampingnya. Baru kita klik OK. Nah, lalu kita bisa analisis. Kita bandingkan dengan menggunakan Minitab.
Untuk yang pertama, DF-nya benar ya, 5, 18, totalnya ada 23. 5, 18, 23, benar ya. Selanjutnya di Excel kita dapatkan SS-nya itu 5,338. Di sini kita dapatkan 0,338. Sama, selanjutnya lagi kita lihat di Excel, ini dapatnya MS-nya 1,06, di Minitab 1,068. Kalau di Excel ini kita bulatkan jadi juga sama, yaitu 1,068. Terus kita dapatkan lagi SSE-nya 62,64. Di sini juga 62,64. Kita lihat F-value-nya di sini juga 0,306 atau bisa dibulatkan jadi 0,31. P-value-nya juga sama ya, 0,902. Di Minitab juga 0,902. Nah, jadi di sini F yang ini, F ceritnya ini yaitu F pada tabel. Nah, setelah kita udah analisis dan udah kita bandingkan, ternyata hasil Minitab dan hasil Excel yaitu sama, maka bisa kita lihat bahwa di tabel X bahwa F hitung lebih kecil daripada F tabel. Yang mana jadi kita tidak dapat atau gagal dalam menolak H0-nya. Jadi kesimpulan dari analisis ini yaitu masing-masing tidak saling mempengaruhi satu sama lain terhadap kekuatan tegangan dari si mesin tersebut. Lanjut aja, kita bisa lanjut ke soal nomor 2, 13.2. Di sini bisa kita lihat yang ini. Nah, ini sudah saya artikan juga agar mempermudahkan dalam pengerjaan. Data pada tabel berikut mewakili jumlah jam bantuan yang diberikan oleh 5 merek berbeda tablet. Sakit kepala yang diberikan kepada 25 subjek mengalami demam yaitu 38 derajat Celcius atau lebih. Lakukan analisis variasi dan uji hipotesis pada taraf signifikannya yaitu 0,05 bahwa jumlah rata-rata jam bantuan disediakan oleh tablet adalah sama untuk 5 merek. Nah, di sini ada 5 macam tablet. Bisa kita copy aja langsung ke Minitab. Bisa kita cari di Minitab, ya ini udah saya copy juga. Udah saya copy. Angkanya sama seperti soal nomor 1, yang pertama kita klik start, baru kita pilih ANOVA, baru kita pilih one way, ini kita hapus, ini kita blok sampai bawah, kita select. Nah ini udah A sampai E, baru kita lihat ya, ini udah benar ya, levelnya, signifikan levelnya udah 95, klik aja OK, baru kita OK. Nah, udah benar signifikan levelnya, alpha-nya itu 0,05, dan di sini kita dapatkan DF-nya 4, DF-nya 4. Bisa kita lihat bahwa SSF-nya kita dapatkan yaitu 78,42, MSF-nya kita dapatkan 19,605, dan SSA-nya yaitu 59,53 dan MSE-nya yaitu 2,977. Dan F hitungnya atau F value-nya didapatkan 6,59 dan P value-nya yaitu 0,001. Dan totalnya ini kita tambahkan ada 24, di sini ada 137,95. Dan di sini ada juga dari grafiknya. Oke, lanjut aja ke dalam penggunaan Excel. Di sini sama seperti sebelumnya, kita langsung klik data, lalu pilih pojok sebelah kanan, ini ada data analisis, langsung kita klik aja. Pilih yang ANOVA single factor, kita klik OK. Ini kita ubah jadi dari A sampai ke 7,6. Ini udah benar alpanya 0,05. Ini kita mau taruh di sebelah sini. Langsung kita klik OK. Nah, udah keluar hasilnya, kita bandingkan dengan menggunakan Minitab. Nah, ini metodenya ini rata-ratanya sama si H0-nya. Nih, all means are equal. Sama, H0-nya itu sama semua rata-ratanya. Lanjut kita buktikan di Excel. Ini didapatkannya SS-nya.
Ini dapatnya 78,42. Di Excel sama ya, 78,4216. Terus MS-nya 19,605. Sama juga di sini. Sama juga 19,60554. Ini juga 59,53. Di sini juga 2,97. Sama ya. Ini DF-nya 4, 20 ditotalkan 24. Di sini juga 4, 20, 24. F-nya, F hitungnya yaitu 6,58. Di Minitab tadi juga ya, 6,59 dibulatkan kalau di Minitab, sedangkan di Excel itu dijabarkan aja 6,586 atau bisa juga dibulatkan jadi 6,59. F tabelnya, F ceritnya ini yaitu 2,86. Maka kita bisa narik kesimpulan yaitu F hitung lebih besar, F hitung ini lebih besar daripada F tabel. Berbeda dengan soal nomor 1 yaitu F tabelnya F hitungnya lebih kecil dari F tabelnya. Nah, kalau di soal nomor 2 ini dia F hitungnya lebih besar dari F tabel. Jadi kita bisa menolak H0-nya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal terakhir. Jadi udah ya. Soal nomor 3, kita lihat dulu soalnya. Nah, ini sudah saya translate juga agar mempermudahkan saya dalam mengerjakannya, dalam memahami soalnya. Yaitu dalam sebuah artikel strategi ruang rak dalam retail diterbitkan pengaruh tinggi rak pada penjualan supermarket makanan anjing kaleng diselidiki. Eksperimen adalah dilakukan di supermarket kecil selama 8 hari atas penjualan satu merek makanan anjing yang disebut sebagai makanan anjing ARF yang melibatkan 3 tingkat ketinggian rak, yaitu yang pertama ada setinggi lutut, setinggi pinggang, dan setinggi mata. Selama setiap hari, tinggi rak makanan anjing kaleng secara acak berubah pada 3 kesempatan berbeda yang tersisa. Bagian gondola yang menampung merek yang diberikan diisi dengan campuran merek makanan anjing yang akrab dan asing bagi pelanggan, dalam hal ini area geografis. Cara geografisnya, penjualan dalam ratusan dolar makanan anjing ARF per hari untuk 3 ketinggian rak tersebut diberikan. Berdasarkan data tersebut, apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam penjualan harian rata-rata makanan anjing ini berdasarkan pada ketinggian rak? Gunakan tingkat signifikannya 0,01. Nah, jadi di 13.3 ini berbeda ya sama soal sebelumnya, itu 13.1 sama 13.2. Jika di 13.1 menggunakan taraf signifikannya yaitu 0,5. Di 13.2 juga menggunakan taraf signifikannya yaitu 0,5 ini. Nah, kalau di soal nomor 3, 13.3 menggunakan taraf signifikannya atau level signifikannya yaitu 0,01. Oke, kita lihat dulu datanya. Ini datanya. Ada selebel setinggi lutut, setinggi pinggang, dan setinggi mata. Kita lanjut ke Minitab aja. Kita lanjut Minitab. Ini sudah saya copy juga. Datanya udah saya copy semua. Kita lanjut. Pertama kita klik Start. Kita pilih yang ANOVA. Lalu kita pilih yang One Way. Nah, ini kita hapus dulu responsinya. Nah, jangan lupa untuk yang opsi ini, untuk confident levelnya kita ganti jadi 99. Nah, kenapa kok 99? Karena 100 dikurangi 1 itu 99, yaitu 0,01. Jadi kita klik OK. Klik OK aja. Klik OK, kita lihat lagi betul-betul agar tidak salah, udah 99. Oke. Terus ini kita blok semuanya sampai C3, kita select, baru kita klik OK. Nah, udah keluar hasilnya. Jadi benar ya, signifikan levelnya yaitu alfanya 0,01. Kita lihat lagi, kita analisis. Kita lihat. Jadi di sini benar ya, DF-nya ada 2, karena K-nya tadi kan ada 3. Jadi K1-nya itu ada 2. Lanjut, ini 21, udah benar. Ini
SSF-nya yaitu didapatkan 399,2, lalu MSF-nya yaitu 199,62. Dilanjutkan SSE-nya yaitu 288,8 dan MSE-nya yaitu 13,75 dan F hitungnya yaitu didapatkan 14,52 dan P value-nya yaitu 0,000. Oke, ini totalnya ada 23, DF-nya, terus SS-nya ini ada 688,0. Ini juga ada grafiknya. Oke, kita lanjut ke menggunakan Excel. Ini udah saya copy juga. Ini udah saya copy data-data tadi. Mungkin bisa kita lanjut aja. Yang pertama kita klik data, sama seperti sebelumnya. Kita pilih di pojok sebelah kanan data analisis, maksud saya. Lalu kita pilih yang paling atas, yaitu ANOVA single factor. Kita klik OK. Ini kita ubah, kita dari sini level sampai ke 93. Untuk judulnya tidak usah diikutin. Jangan lupa diganti jadi 0,01. Ini kita hapus, kita mau taruh di mana, kita taruh sini ya, kalau saya. Kita klik OK. Hasilnya keluar. Oke, kita bandingkan dengan penggunaan dari Minitab. Yang pertama, kita lihat SS-nya. Di sini 399,25. Kita lihat. Benar ya. 399,2. Lanjut kita lihat MS-nya 199,62. Kita lihat 199,625. Beda belakangnya ini juga 288,75. SSE-nya ini juga 288,8. MSE-nya 13,75. Kita lihat di Excel. 13,75 sama, DF-nya 2, ini 21, kita totalkan jadi 23, ini kita totalkan jadi 688, sama ya, seperti menggunakan Minitab. Ini F-nya 14,51, kita lihat di Minitab, sama ya, 14,52, beda belakangnya. Ini kalau kita bulatkan juga sama hasilnya, yaitu kan di sini di Excel 14,518. Kalau kita bulatkan ke atas kan jadi 14,52. Untuk P value-nya sama ya, 0,00001. Dan didapatkan F tabelnya yaitu 5,78. Jadi bisa kita simpulkan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel. Jadi kita dapat menolak H0-nya, kita bisa menggunakan H1-nya. Sama seperti soal nomor 2, yaitu di sini kan F hitungnya lebih besar daripada F tabelnya, dan juga bisa menolak H0. Berbeda dengan soal nomor 1 nih. Kalau soal nomor 1 kan F hitungnya lebih kecil dari F tabelnya, maksud saya. Jadi F hitung lebih kecil daripada F tabelnya. Jadi kita tidak dapat atau gagal dalam menolak H0-nya. Dan bisa kita, di sini juga di Minitab udah jelas banget. Kita bisa lihat satu-satu. Ini F value-nya, P value-nya. Bisa kita lihat di sini alfanya 0,01 atau kita bisa lihat ini 0,05. Jadi diperhatikan lagi dalam signifikan levelnya, alfanya. Nah, di sini juga udah benar ya, 5, 18, 23. Jadi, sebenarnya penggunaan Excel dan Minitab lebih baik penggunaan Excel karena dia lebih rinci dalam angkanya. Jadi bisa kelihatan semuanya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam perhitungan, dalam penggunaan Minitab dan Excel, saya mohon maaf. Lalu saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.